Ini kita sekarang cuma buat bagi-bagi tugas dulu aja, masing-masing satu orang 2 slide, terus nanti, soal materi tadi soal apa ya? Gue lupa deh. Project Ini life cycle. ya itu project life, Ah, life ya, cycle, project life PI project cycle. life cycle. Udah soal PPT-nya materi nanti kita bagi-bagi aja, biasa di grup WhatsApp, nanti sisanya, kita presentasiin kira-kira ya sekitar 2 atau 3 minggu lagi lah ya. Oke. Ya, oke. Ini untuk Bagus. referensinya cari aja di Google kan ya kayak biasa. Iya, di Google Scholar Iya, ya boleh. bisa quote, apa Oke. namanya, Dari jurnal. iya. Cari-cari di buku lah. Buku boleh, jurnal boleh, oke? Oke, siap. Oke. Mantap, guys. Oke, guys. Thank you, Oke. guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas DBA tim 3 akan menjelaskan tentang IT Project Life Cycle. Next. Gambaran umum dan tahapan pada IT Project Life Cycle. IT Project Life Cycle adalah serangkaian tahapan dan proses yang terstruktur untuk mengelola proyek IT dari awal hingga selesai. Pada IT Project Life Cycle terdapat 5 tahapan, yaitu inisiasi atau initiation, perencanaan atau planning, pelaksanaan atau execution, pengawasan dan pengendalian, atau monitoring and controlling, dan yang terakhir penutupan atau closure. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dandi. Oke, untuk pendahuluannya ada definisi siklus hidup proyek teknologi informasi. Siklus hidup proyek teknologi informasi adalah serangkaian langkah terstruktur dan terorganisir dalam mengelola proyek di bidang teknologi informasi. Pendekatan ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penutupan proyek secara sistematis. Tujuan utamanya adalah mencapai tujuan proyek dengan cara yang efisien dan efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mengurangi risiko kegagalan proyek. Pentingnya mengikuti pendekatan terstruktur adalah ada 5. Untuk pertama adalah perencanaan yang lebih baik, yang kedua pengendalian proyek yang efisien, yang ketiga penggunaan sumber daya yang optimal, lalu ada peningkatan kualitas dan efisiensi, serta meminimalisir risiko. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fadila. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan dari project life cycle. Tahapannya terdapat 5 tahapan. Di tahapan pertama yaitu tahapan inisiasi. Tahapan ini untuk memulai suatu project dengan mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, pembenaran untuk memulai dan solusi yang akan dilaksanakan. Pada fase inisiasi ini mencakup dalam memulai proyek dengan mendokumentasikan kasus bisnis, studi kelayakan, kerangka acuan, menunjuk tim, dan menyiapkan office project. Output dari tahap inisiasi ini project charter, lalu dokumen proyek yang berisi nama proyek, budget proyek, penunjukan manajer proyek, dan dokumen yang menjadi acuan oleh manajer proyek. Next slide. Tahap kedua yaitu tahap perencanaan. Di tahapan ini kita melakukan identifikasi ruang lingkup, proyek yang telah ditetapkan, dan tim proyek yang terbentuk. Maka aktivitas proyek mulai memasuki tahap perencanaan. Pada tahap ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek dalam melaksanakan proyek. Output dari tahap perencanaan ini diantaranya yaitu struktur dan tim proyek, gambar detail desain, skop pekerjaan, data teknis, jadwal proyek, jadwal pekerjaan, hingga prosedur-prosedur dalam proyek. Next slide. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini kita melakukan seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi proyek pada tahap perencanaan dan akan dieksekusi. Pada tahapan ini kita melaksanakan proyek mulai dari pembelanjaan sampai tahap konstruksi, mengacu pada output tahap perencanaan. Output dari tahap pelaksanaan ini terdapat sebuah dokumen yang berisi dokumen administrasi, lalu kualitas proyek, lalu
Dari dokumen-dokumen tersebut menghasilkan sebuah risalah proyek. Lanjut ke tahap keempat. Di tahap keempat yaitu pemantauan dan pengendalian proyek. Di tahap ini kita dapat melihat kemajuan proyek secara berkala, lalu kinerja proyek tersebut akan dibandingkan dengan tahap perencanaan. Output dari tahap pemantauan dan pengendalian ini yaitu dokumen controlling. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini tahapan terakhir dari project life cycle yaitu closing atau penutupan. Pada tahapan ini, hasil akhir proyek beserta dokumentasi akan diserahkan kepada pemangku, lalu kontrak akan diakhiri, lalu tim akan dibubarkan sehingga memberikan laporan kepada stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai. Dari dokumen ini menghasilkan output dokumen final yang bersih semua dokumen kontrol dari tahapan inisiasi hingga tahapan penutupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muzahrian. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan proyek di bidang teknologi informasi, terutama pengembangan perangkat lunak dan sistem yang kompleks. Ada dua pendekatan, yaitu ada pendekatan iteratif dan incremental. Keduanya menawarkan alternatif dari pendekatan tradisional seperti waterfall, yang cenderung mengikuti tahap-tahap yang secara linear. Adapun pendekatan iteratif yaitu pendekatan ini melibatkan pembangunan dan pengembangan sistem dalam siklus perulangan atau biasa disebut dengan iterasi. Setiap iterasi itu mencakup ada beberapa fase, ada fase analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Lalu pendekatan selanjutnya adalah incremental, yaitu pendekatan ini melibatkan peningkatan sistem secara bertahap dengan menambahkan fitur atau komponen baru pada setiap iterasinya. Next. Lalu ada contoh metodologi dalam proyek teknologi informasi. Di sini kita ambil beberapa yang populer saja. Pertama adalah Agile, yaitu pendekatan pengelolaan proyek yang fleksibel dan berfokus pada kolaborasi, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan dengan menghasilkan hasil yang incremental dalam iterasi yang berulang. Lalu ada waterfall, yaitu pendekatan pengelolaan proyek yang linear, di mana setiap tahap proyek dilaksanakan secara berurutan, tidak ada iterasi. Dan yang terakhir adalah Scrum, yaitu kerangka kerja dari Agile yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, di mana pekerjaan diorganisir dalam sprint-sprint pendek yang berulang, dan pendekatan pada kolaborasi tim, transparansi, dan adaptivitas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elizabeth. Selanjutnya adalah tantangan dalam IT Project Lifecycle dan cara mengatasinya. Yang pertama adalah tantangan dalam tahap inisiasi. Identifikasi masalah atau peluang yang tepat dapat sulit dan memerlukan analisis yang mendalam. Mungkin ada kesulitan dalam menentukan anggaran dan sumber daya awal. Strategi yang bisa dilakukan adalah lakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk mengidentifikasi masalah yang tepat dan nilai bisnis proyek, dan libatkan pemangku kepentingan awal dalam proses identifikasi masalah dan perumusan tujuan. Tantangan yang kedua adalah tantangan dalam tahap perencanaan. Dapat berupa perencanaan yang tidak cukup terperinci dan tidak mencakup semua aspek proyek, serta kurangnya komunikasi yang efektif dengan tim proyek dan pemangku kepentingan. Strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan perencanaan yang cermat dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh tim proyek. Lalu gunakan alat dan teknik manajemen proyek untuk mengidentifikasi risiko dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Next slide, please. Yang ketiga adalah tantangan dalam tahap pelaksanaan. Pengendalian proyek yang tidak efisien, kurangnya koordinasi antar tim, dan perubahan permintaan yang sering terjadi. Strategi yang bisa dilakukan adalah terapkan sistem pemantauan proyek yang kuat dan jelas untuk mengidentifikasi perubahan atau masalah secara cepat. Koordinasikan komunikasi dan tugas di antara tim proyek dengan baik dan gunakan alat kolaborasi proyek yang sesuai. Lalu selanjutnya adalah tantangan dalam tahap pemantauan dan pengendalian. Dapat berupa kesulitan dalam mengumpulkan data proyek yang akurat. Strategi yang bisa dilakukan adalah gunakan alat pemantauan dan pelaporan yang tepat untuk mengumpulkan data proyek secara berkala. Selanjutnya, terakhir adalah tantangan dalam tahap penutupan.
menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu, menutup proyek secara lengkap, dan mengarsipkan dokumen dengan benar. Strategi yang bisa dilakukan adalah buat checklist penutupan proyek yang mencakup semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Lakukan evaluasi akhir proyek dan pembelajaran untuk memperbaiki proses di masa depan. Pastikan bahwa semua dokumen proyek diarsipkan dengan baik untuk referensi dan audit selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Galip. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Belajar Shop. Terima kasih.